Dengar Buku Ofisial mempersembahkan audiobook Filosofi Teras, Filsafat Yunani Romawi Kuno untuk Mental Tangguh Masa Kini oleh Henry Manampiring. Selamat mendengarkan. Bab 3. Hidup selaras dengan alam. Saat menulis buku ini anak saya masih berusia 21 bulan. Jika memungkinkan, saya senang menyempatkan diri berjalan-jalan dengannya di kompleks perumahan saat pagi atau sore hari. Saya senang mengamati bagaimana dia berkembang dari bayi yang tidak bisa apa-apa hingga sekarang sudah mulai berjalan dan mencoba belajar berlari. Ada yang lucu dari caranya berlari yang belum sempurna. Tangannya masih lurus menggantung dan belum berayun layaknya cara berlari orang yang lebih dewasa. Dalam proses pertumbuhannya, kelak dia akan mengerti bagaimana cara berlari yang seharusnya. Sampai ia mengerti cara berlari yang seharusnya, ia selalu tampak kurang seimbang dan sepertinya bisa tersandung kapan saja. Satu prinsip utama stoicisme adalah bahwa kita harus hidup selaras alam atau in accordance with nature. Jika kamu langsung mengantuk mendengar ini atau tiba-tiba teringat pernah membuang sampah sembarangan, tunggu dulu. Hidup selaras alam dalam stoicisme tidak sesempit memelihara harmoni dengan lingkungan hidup, seperti tidak membuang sampah sembarangan, mencemari lingkungan, atau mencintai dan melindungi satwa langka walaupun tentu hal-hal ini juga baik dilakukan. Di dalam stoicisme, alam atau nature, dengan huruf pertama kapital, di sini lebih besar dari lingkungan hidup, serta mencakup keseluruhan alam semesta dan seluruh penghuninya. Dalam konteks nature dari manusia, stoicisme menekankan satu-satunya hal yang dimiliki manusia yang membedakannya dari binatang. Hal tersebut adalah nalar, akal sehat, rasio, dan kemampuan menggunakannya untuk hidup berkebajikan atau life of virtues. Manusia yang hidup selaras dengan alam adalah manusia yang hidup sesuai dengan desainnya, yaitu makhluk bernalar. Dikaitkan dengan konsep arete di bab sebelumnya, maka manusia yang hidup dengan arete/virtue/kebajikan adalah ia yang sebaik-baiknya menggunakan nalar dan rasionya karena itulah esensi, nature mendasar dari menjadi manusia. Yang menarik, nalar atau rasionalitas yang sangat dipentingkan di dalam filosofi teras adalah konsep yang bisa diterima oleh siapapun tanpa harus memperdebatkan asal-muasalnya. Mereka yang religius akan memandang nalar rasio sebagai sebuah karunia dari Sang Pencipta dan mungkin bersifat abstrak, dalam arti tidak berwujud fisik atau bagian dari ruh manusia. Sebaliknya, mereka yang skeptis dan sangat berpegangan pada sains mungkin melihat nalar murni sebagai fungsi biologis, produk evolusi ratusan ribu tahun, hasil kerja dan interaksi berbagai bagian di otak yang rumit. It does not matter where it came from. Stoicisme lebih menekankan bahwa rasionalitas adalah fitur unik dari manusia. Walaupun ilmu psikiatri dan saraf modern mengerti bahwa fungsi nalar bisa menjadi rusak atau terganggu karena gangguan otak atau penggunaan narkoba, tetapi untuk pembahasan ini kita mengasumsikan fungsi nalar yang sehat pada kebanyakan orang. Sampai di sini mungkin kamu berpikir, ya elah apa istimewanya ini? Gue juga udah tahu kalau manusia lebih pintar dari binatang. Ini mungkin pemahaman lama bagi kita semua, tetapi kemudian stoicisme lebih jauh lagi mengajarkan mengapa kita harus selalu menggunakan rasionalitas. Argumennya kurang lebih seperti berikut. Jika kita ingin hidup bahagia, bebas dari emosi negatif, kita harus hidup selaras dengan alam. Alam memberikan manusia rasionalitas sebagai fitur unik yang membedakannya dari binatang. Hidup selaras dengan alam untuk manusia artinya kita harus menggunakan nalar. Saat kita tidak menggunakannya, praktis kita tidak berbeda dengan binatang. Ketika kita tidak menggunakan nalar kita, selain kita menjadi sama dengan binatang, kita akan rentan merasa tidak bahagia karena kita telah tidak selaras lagi dengan alam. Bayangkan seekor singa yang sifat dasarnya adalah tinggal di savana luas di alam bebas, kemudian harus tinggal di kurungan sempit di kebun binatang. Singa yang hidupnya sudah tidak selaras lagi dengan alam ini rasanya sulit merasa bahagia, bahkan walaupun makanannya dijamin sekalipun. Coba kita pikirkan situasi-situasi sehari-hari di mana kita mungkin kehilangan nalar, akal sehat, atau kepala dingin, walau hanya sesaat. Kita menerima email pekerjaan yang, menurut kita sengaja menyinggung perasaan pribadi.
Kita segera membalas email tersebut dengan kosakata berbagai penghuni kebun binatang, padahal kita tidak berkantor di kebun binatang. Kita sedang berkendara di jalan, kemudian kendaraan kita disalip orang. Serta-merta kita emosi dan marah-marah, bahkan sampai mengejar penyerobot tersebut untuk membalas dendam padahal kita sedang naik skuter, sementara yang nyalip naik mobil Ferrari. Tapi kekejar juga sih kalau lagi macet. Kita mencium wangi parfum perempuan lain di baju suami, dan tanpa berpikir panjang kita menyentuhkan panci ke pipi suami dengan kecepatan tinggi. Kita baru berkenalan dengan perempuan cantik, kemudian langsung mengajaknya tidur bersama. Kita membaca sebuah postingan provokatif di media sosial dan langsung emosi, sehingga kita marah-marah di bagian komen atau segera memforwardnya ke banyak orang tanpa mengecek dulu kebenarannya. Di semua contoh situasi tadi, kita sedang tidak menggunakan nalar atau rasio dan hanya mengikuti hawa nafsu. Apakah kira-kira semua tindakan tadi akan membawa hasil yang positif? Bayangkan nasib sang suami yang dielus panci dengan kecepatan tinggi tadi. Inilah yang dimaksudkan di dalam stoicisme, agar kita hidup selaras dengan alam, yaitu sebisa mungkin di setiap situasi hidup kita tidak kehilangan nalar kita dan berlaku seperti binatang yang akhirnya berujung kepada ketidakbahagiaan dan dalam beberapa kasus benjol di kepala orang lain. Makhluk sosial. Selain memiliki nalar, Stoicisme percaya bahwa sifat alami atau nature manusia adalah social creatures atau makhluk sosial. Artinya, kita harus hidup sebagai bagian dari kelompok yang lebih besar. Jika ini digabungkan dengan prinsip manusia harus menggunakan nalar tadi, seorang praktisi Stoa seharusnya hidup secara sosial, yaitu tidak mengisolasi diri dari manusia lainnya, dan juga berhubungan dengan orang lain secara rasional. Percuma kalau kita menjadi bijak dan tahu segala hal, tetapi memutus hubungan dengan sesamanya. Sebaliknya, percuma juga kita aktif secara sosial, tetapi tidak menggunakan nalar, dan bahkan sampai dikuasai emosi negatif, seperti marah, dengki, dan iri hati. Penggunaan nalar dan hidup sosial berjalan beriringan. Kita semua tahu bahwa hidup dengan orang lain pada kenyataannya memang tidak mudah. Setiap hari kita akan berhadapan dengan perilaku orang lain yang menjengkelkan. Para filsuf Stoa menyadari sepenuhnya hal itu, dan nanti kita akan melihat bagaimana caranya praktisi stoicisme bisa hidup berdampingan dengan orang lain secara rasional dan damai, bahkan di antara orang yang kita anggap menyebalkan sekalipun. Keterkaitan segala sesuatu di dalam hidup atau interconnectedness. Hidup selaras dengan alam menuntut kita menyadari adanya keterkaitan atau interconnectedness di kehidupan ini. Stoicisme melihat segala sesuatu di alam semesta ini sebagai keterkaitan, bagaikan jaring-jaring raksasa, termasuk semua peristiwa di dalam hidup kita sehari-hari. Dengan kata lain, kejadian-kejadian yang ada di dalam hidup kita adalah hasil rantai peristiwa yang panjang, dari peristiwa besar sampai peristiwa yang terkesan remeh sekalipun. Jadi, jika suatu hari kita menginjak kotoran kucing di jalan, umumnya tidak sengaja, saya tidak pernah kenal orang yang senang menginjak kotoran kucing, maka ini bukanlah sebuah peristiwa acak atau random, tetapi adalah hasil rantai banyak peristiwa lain. Misalnya, si kucing buang hajat di situ karena memang sudah kebelet dan pada saat itu titik tersebut tampak nyaman untuk si kucing buang hajat. Kemudian, ketika kita sedang melewati jalanan tersebut dan sibuk stalking media sosial mantan sampai tidak memperhatikan jalan, dan jerek, terinjaklah kotoran kucing itu oleh kita. Tidak ada peristiwa yang betul-betul kebetulan, atau dengan kata lain, sesuatu yang sudah terjadi di masa lalu dan sedang terjadi pada detik ini juga adalah hal tak terhindarkan karena merupakan mata rantai dari peristiwa-peristiwa sebelumnya. Kamu mungkin berpikir bahwa ini mirip dengan konsep takdir. Perbedaannya adalah, stoicisme tidak mengharuskan adanya dewa-dewi atau Tuhan yang merancang keterkaitan peristiwa-peristiwa ini. Sebagian filsuf Stoa mengatribusikannya kepada Tuhan, sementara sebagian lainnya sekadar melihat alam semesta bagaikan mekanisme raksasa yang bergerak menuruti hukum-hukum alam.
Sama seperti konsep nalar di atas, tidak terlalu penting dari mana keterkaitan ini ada untuk kita bisa menjadikan stoicisme sebagai laku hidup. Yang penting adalah menyadari bahwa eksistensi setiap manusia adalah bagian dari alam yang lebih besar. Hidup kita sangat terkait di jaring semesta ini, dan semua peristiwa di dalam hidup ini menaati hukum dan aturan alam. Dunia sains modern mengenal the butterfly effect atau efek kupu-kupu di dalam chaos theory, yang mengingatkan saya pada interconnectedness di stoicisme. Singkatnya, efek kupu-kupu berkata, kepakan sayap seekor kupu-kupu di Amerika Serikat bisa menyebabkan topan badai di Cina beberapa waktu kemudian. Waduh, lebay amat. Masa iya? Efek kupu-kupu ini sering dijadikan ilustrasi dalam menjelaskan chaos theory. Menurut sains, di dalam sebuah sistem nonlinear seperti cuaca, perubahan kecil saja seperti kepakan sayap kupu di waktu dan tempat yang tepat bisa menyebabkan reaksi berantai yang berujung pada perubahan yang sangat besar seperti topan badai di tempat lain yang jauh. Menurut saya, teori sains modern ini sesuai dengan interconnectedness di dalam filosofi teras yang berusia 2000 tahun lebih. Kembali ke kehidupan sehari-hari kita. Coba kita membayangkan peristiwa-peristiwa penting dalam hidup kita yang tentunya lebih signifikan daripada menginjak kotoran kucing di jalan. Bisa dimulai dari proses kelahiran kita. Tidakkah kita bisa merunut ke belakang rantai peristiwa yang akhirnya berujung kepada kelahiran kita? Dan mungkin kita akan menemukan hal-hal signifikan di hidup kita sekarang adalah hasil rantai panjang konsekuensi sebuah peristiwa sepele belasan atau bahkan puluhan tahun yang lampau. Misalnya, bagaimana kita bisa ada di dunia? Karena selama kira-kira 9 bulan kita dikandung ibu kita dengan baik. Bagaimana ibu kita bisa mengandung kita? Well, tidak perlu dijelaskan di sini harusnya. Ya gitu deh, bapak nakal. Bagaimana terjadinya ehem-ehem itu? Karena ayah dan ibu kita sebelumnya menikah. Mengapa mereka menikah? Karena sebelumnya mereka mungkin sudah pacaran selama beberapa lama dan kemudian memutuskan untuk mengikat tali pernikahan. Bagaimana mereka awalnya bertemu? Karena dikenalkan oleh teman yang merasa mereka berdua akan cocok. Bagaimana teman ini tahu kedua calon orang tua kita ini? Karena dia kebetulan adalah teman kuliah mereka. Bagaimana orang tua kita bisa menjadi teman kuliah dengan orang ini? Karena orang tua kita secara terpisah memilih atau dipaksa untuk kuliah di tempat tersebut. Dan seterusnya dan seterusnya. Maka jika dirunut kelahiran kita di dunia ternyata adalah konsekuensi dari mata rantai peristiwa hidup yang sangat panjang, yaitu gabungan banyaknya peristiwa dan keputusan-keputusan yang diambil para pelaku hidup di sekitar kita dan juga orang-orang yang tidak kita kenal. Maka jika dirunut kelahiran kita di dunia ternyata adalah konsekuensi dari mata rantai peristiwa hidup yang sangat panjang, yaitu gabungan banyaknya peristiwa dan keputusan-keputusan yang diambil para pelaku hidup di sekitar kita dan juga orang-orang yang tidak kita kenal. Hal ini berlaku untuk seluruh hal yang pernah dan sedang terjadi di dalam hidup kita, baik besar maupun kecil. Dari tempat kita akhirnya bersekolah, kuliah, atau bekerja, sampai kejadian kita ketinggalan kereta, semua peristiwa-peristiwa ini sesungguhnya tidak berdiri sendiri atau isolated, tetapi hanyalah bagian dari mata rantai peristiwa yang terus bersambung. Filosofi teras melihat semua peristiwa hidup sebagai sebuah keteraturan kosmos dari peristiwa-peristiwa terkait yang mengikuti aturan alam. Karena keterkaitan, termasuk di dalamnya semua peristiwa di kehidupan kita, adalah bagian dari alam atau nature, maka melawan atau mengingkari peristiwa yang terjadi dianggap sama dengan melawan alam. Dan seperti telah dijelaskan sebelumnya, stoicisme mengajarkan agar manusia hidup selaras dengan alam. Melanjutkan contoh sebelumnya, marah-marah karena sepatu Jordan terbaru kita menginjak kotoran kucing adalah melawan alam dan sebuah kesia-siaan. Lebih sia-sia lagi marah-marah kepada sang empunya kotoran. Begitu juga dengan menyesali kondisi kita dilahirkan, entah itu kondisi keluarga, negara kita dilahirkan, kondisi kesehatan kita saat dilahirkan, dan lain-lain. Semuanya sudah terjadi mengikuti keteraturan alam. Jadi, untuk apa disesali, ditangisi, dan disumpah serapahi?
Semua hal yang telah terjadi di masa lalu dan baru saja terjadi detik ini, termasuk sekarang saat kamu sedang membaca buku ini, terjadi mengikuti aturan alam ini. For fun, coba dirunut peristiwa-peristiwa yang menyebabkan kamu detik ini sedang membaca buku ini. Apakah artinya filosofi ini mengajarkan pasrah pada keadaan? Sama sekali tidak. Di bab berikut kita akan memahami mengapa penerimaan stoisisme akan peristiwa hidup sama sekali tidak sama dengan kepasrahan total. Intisari bab 3. Manusia harus hidup selaras dengan alam jika ingin hidup yang baik. Keluar dari keselarasan dengan alam adalah pangkal ketidakbahagiaan. Hidup selaras dengan alam artinya kita harus sebaik-baiknya menggunakan nalar, akal sehat, rasio, karena itulah yang membedakan manusia dan binatang. Filosofi teras percaya bahwa segala sesuatu di alam ini saling terkait, interconnected, termasuk di dalamnya segala peristiwa yang terjadi di dalam hidup kita. Melawan atau mengingkari apa yang telah terjadi artinya keluar dari keselarasan dengan alam. Demikian bab 3 buku Filosofi Teras karya Henry Manampiring. Ikuti lanjutannya di channel Dengar Buku Official.